Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda yang sedang mendengarkan, coba bayangkan sebentar ya. Bayangkan Anda sedang duduk santai di tengah hutan yang sangat hening. Betul, jauh dari hiruk-pikuk kota. Lalu di depan Anda ada seorang petapa senior yang sudah menghabiskan puluhan tahun waktunya hanya untuk mengamati satu hal. Sesuatu yang paling rumit, paling licin, dan paling sering menipu di dunia ini. Yaitu pikiran manusia. Dan atmosfer meditatif persis seperti itulah yang akan kita selami bersama hari ini. Ya, hari ini kita akan membongkar sebuah teks klasik yang tajamnya bukan main. Ini adalah ringkasan dari Kitab 17 Disiplin Penjaga Dhamma yang berakar dari karya besar Vinaya Karmapota, tulisan Rerukane Candawimala Mahanayakatero. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mendengar nama ini, beliau adalah seorang cendekiawan dan biksu besar dari Sri Lanka. Pemikirannya sangat dihormati, terutama karena ketajamannya dalam membedah psikologi spiritual. Sangat dihormati. Dan misi utama kita dalam penelusuran kali ini adalah membongkar sebuah kesalahpahaman universal. Kita ini kan sering banget mikir kalau aturan, atau yang dalam tradisi ini disebut Vinaya, itu Semacam penjara yang mengekang kebebasan batin kita. Nah, itu dia, penjara. Padahal, teks ini akan menunjukkan kepada kita bahwa aturan justru merupakan sistem perlindungan tingkat tinggi bagi batin. Memang aslinya teks ini ditulis sebagai panduan untuk komunitas monastik atau para bikhu. Tapi percayalah, isinya adalah cermin yang sangat jernih untuk Anda. Cermin yang memantulkan realitas kita sehari-hari. Iya, ini tentang Anda yang sedang mendengarkan sekarang. Tentang kebiasaan kita, ego, kita yang bersembunyi rapi, dan rutinitas otomatis kita di dunia modern ini. Itu titik awal yang sangat esensial sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus samakan persepsi dulu tentang apa itu Vinaya dan Dhamma dalam konteks ini, supaya kita nggak terjebak pada definisi yang terlalu sempit. Silakan, ini bagian yang penting untuk dijelaskan. Jadi begini, Dhamma itu bisa kita maknai sebagai kebenaran, ajaran, atau hukum alam itu sendiri. Sedangkan Vinaya adalah disiplinnya, kode etiknya, atau bentuk perilaku di luarnya. Teks ini dibuka dengan satu premis filosofis yang sangat kuat. Penulis mengatakan, tanpa Vinaya, Dhamma tidak bertahan lama. Wow, tanpa perilaku luar, kebenarannya nggak bertahan lama. Betul sekali. Tentu saja ini bukan berarti aturan tertulis itu punya semacam kekuatan magis ya. Penulisnya sedang menyoroti sebuah rantai sebab akibat sosiologis dan psikologis. Rantainya berbunyi seperti ini. Ketika perilaku luar atau Vinaya seseorang itu serampangan atau nggak jelas, maka kepercayaan dari orang-orang yang melihatnya akan perlahan hilang. Masuk akal. Kalau kita lihat orang perilakunya sembarangan, kita pasti mulai ragu kan? Nah, ketika kepercayaan itu hilang, rasa hormat pun ikut memudar. Begitu rasa hormat runtuh, sehebat apapun nasihat atau ajaran kebenaran yang dia sampaikan, orang nggak akan mau dengar lagi. Ujung-ujungnya praktik spiritual atau kebaikan itu berhenti mengalir di masyarakat. Rantai yang sangat masuk akal. Jadi aturan ini sama sekali tidak didesain untuk menghukum orang yang berniat jahat. Sebaliknya, ini adalah respons yang sangat presisi dan penuh kasih sayang terhadap realitas bahwa batin manusia itu rapuh. Batin kita itu mudah sekali hanyut oleh keadaan di sekitar. Mari kita urai bagian yang mudah hanyut ini. Karena menurut saya, disinilah teksnya mulai terasa sangat personal menampar kita. Silahkan. Kita sering berasumsi kalau aturan ketat di institusi manapun itu dibuat pasti karena ada pelanggaran masif, kayak pencurian besar, kebohongan fatal, atau apalah. Tapi yang mengejutkan dari kitab ini adalah pengungkapan bahwa aturan justru seringkali dipicu oleh hal-hal kecil yang awalnya dianggap wajar banget. Sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya sama sekali. Iya, persis. Penulis menggunakan sebuah metafora yang sangat membekas di benak saya. Metafora tentang anak gajah. Seekor anak gajah yang baru lahir itu kan nggak diikat dengan rantai besi yang berat. Dia cuma diikat ke sebatang pohon dengan seutas tali yang sangat lembut. Tali yang lembut dan nyaman. Karena dia terbiasa dengan tali lembut itu sejak kecil, dia merasa nyaman dan nggak pernah mencoba melawan. Bertahun-tahun kemudian, anak gajah itu tumbuh jadi gajah raksasa dengan tenaga luar biasa. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Dia tetap tidak bergerak dari pohon itu. Benar, dia nggak bergerak.
Tali lembut itu sudah bermutasi di dalam pikirannya menjadi rantai kebiasaan yang tak tertembus. Gajah itu nggak sadar bahwa dengan satu sentakan kecil aja, dia sebenarnya bisa lepas. Metafora anak gajah itu menangkap esensi dari apa yang oleh para petapa disebut sebagai pengkondisian batin. Hal yang bikin teks ini begitu mendalam, atau seperti kata Anda tadi, seperti dibedah oleh seorang petapa senior, adalah bagaimana teks ini merinci anatomi kebiasaan itu. Anatominya ya. Ya, dia nggak cuma bilang hati-hati dengan kebiasaan, tapi membedahnya jadi 6 langkah sistematis yang sering nggak kasat mata. Semuanya selalu dimulai dari langkah pertama, yaitu kenyamanan kecil. Cuma sekedar kenyamanan kecil? Betul, sesuatu yang sepele. Mungkin duduk di kursi yang empuk atau makan hidangan tertentu. Lalu masuk langkah kedua. Kenyamanan itu diulang. Pengulangan ini tanpa sadar menciptakan langkah ketiga, yaitu kebiasaan. Nah, disinilah letak jebakannya. Kenapa kebiasaan jadi jebakan? Karena dari kebiasaan, batin kita memproduksi langkah keempat, yaitu harapan. Kita mulai berharap bahwa besok kursi empuk itu tetap ada buat kita. Berhenti sebentar di situ. Transisi ke harapan ini yang menurut saya agak mengerikan. Karena kalau harapan kita terpenuhi, ya kita senang. Tapi kalau enggak, Tepat disitulah kuncinya. Ketika harapan itu berbenturan dengan realitas, misalnya kursinya diduduki orang lain atau hidangannya habis, harapan itu mengeras menjadi langkah kelima. Tuntutan. batin kita merasa berhak ya. Kayak, loh, ini kan kursi saya. Tepat. Dan ketika tuntutan tidak terpenuhi, meledaklah langkah keenam, yaitu konflik. Penderitaan batin, kemarahan, atau gesekan dengan orang lain. Coba perhatikan manusia modern saat ini. Di dunia yang serba cepat ini, kita biasanya baru sadar ada masalah dan mencoba memotong rantai ini pada langkah keenam. Pas konfliknya udah kejadian dan udah sakit rasanya. Iya, pas penderitaan sudah terasa, tapi kebijaksanaan Vinaya bekerja jauh lebih antisipatif. Ia memotong rantainya tepat di langkah pertama atau kedua. Aturan menghentikan kenyamanan kecil itu sebelum batin punya kesempatan mengubahnya jadi harapan, tuntutan, dan konflik. Berarti ini bukan soal menyalahkan kursinya atau makanannya ya? Sama sekali bukan. Ini tentang mengenali kemana arah gravitasi batin kita akan jatuh. Itu analisis yang sangat tajam, menghentikan sesuatu sebelum dia jadi tuntutan ego. Tapi, ini memunculkan satu perdebatan klasik nih. Orang-orang kritis pasti sering nanya begini. Bukankah yang paling penting itu niat di dalam hati kita? Argumen tentang niat baik. Iya kan? Selama niat saya baik, hati saya murni, buat apa saya pusing mikirin aturan, postur tubuh, atau bentuk perilaku luar saya? Nah, jawaban teks ini buat saya benar-benar menohok ego spiritual kita. Menohok bagaimana menurut Anda? Dikatakan bahwa niat baik itu memang ada di batin, tapi masalahnya, nggak ada satupun orang di dunia ini yang punya kemampuan telepati untuk membaca batin Anda. Di sini ada perumpamaan yang brilian banget. Bayangkan Anda seorang tabib yang punya sebotol obat yang sangat manjur. Obat yang benar-benar bisa menyembuhkan? Betul. Tapi karena Anda ceroboh, botol itu Anda tempeli label tulisan racun mematikan. Pertanyaannya, apakah ada orang sakit yang berani meminumnya? Jelas nggak ada. Orang pasti lari ketakutan. Itu perumpamaan yang sangat akurat tentang bagaimana masyarakat merespons kita. Perilaku luar kita, cara kita bicara, berjalan, berinteraksi, itu semua adalah label dari botol tersebut. Sementara niat murni di dalam hati kita adalah obatnya. Kalau labelnya salah, obatnya nggak akan tersentuh. Betul. Teks ini juga memperkuatnya dengan perumpamaan lain yang nggak kalah kuat. Bayangkan segelas air murni dari mata air pegunungan. Sangat jernih. Tapi air itu disajikan ke musafir yang kehausan pakai gelas kaca yang penuh lumpur, noda, dan debu. Wah, jangankan diminum, dilihat aja udah bikin nggak selera. Nah, musafir itu nggak akan peduli seberapa murni air di dalamnya. Melihat gelas yang kotor itu saja sudah bikin dia menolak. Di kehidupan bermasyarakat, bentuk luar itu sangat vital, karena itulah satu-satunya bahasa yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Jadi batin adalah isinya, dan perilaku adalah gelasnya. Kalau gelasnya kotor, orang nggak akan percaya sama isinya. Ini mengubah perspektif saya sih. Berarti menjaga perilaku itu bukan cuma buat kesucian diri sendiri ya? Melainkan bentuk empati kepada orang yang melihat kita.
Penulis teks ini, Rorukane Candawilamala, membawa pemahaman ini ke tingkat makro lewat perumpamaan percikan api di atap jerami. Percikan api di atap jerami. Bagaimana itu? Kalau percikan api kecil jatuh di tanah kosong atau batu, dia akan mati sendiri tanpa membahayakan siapapun. Ini melambangkan kekeliruan kecil dari orang yang hidup sendirian. Tapi kehidupan seorang praktisi, pemimpin, atau guru yang hidup dalam komunitas itu ibarat hidup di atas atap jerami. Atap jerami itu melambangkan apa? Kepercayaan publik? Tepat sekali, atap jerami itu adalah metafora untuk kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Kalau perilaku luar Anda terlihat meragukan, meskipun niat hati Anda murni, itu seperti percikan api yang mendarat di atap jerami. Dia bisa membakar habis struktur kepercayaan orang-orang yang melihatnya. Gila, jadi Vinaya ini punya fungsi ganda dong ya? Sangat ganda. Di satu sisi, dia melindungi batin si pelaku dari kebiasaan buruk. Di sisi lain, dia melindungi kepercayaan orang banyak. Kalau bentuk luarnya membingungkan, ajaran yang benar tidak akan dipercaya. Dan kalau tidak dipercaya, siklus kebaikan itu putus. Luar biasa. Keberadaan kita ini, seringan apapun langkahnya, pasti ninggalin jejak buat lingkungan. Bicara soal jejak di lingkungan, saya nemu bagian paradoksal di bab selanjutnya. Ini soal gimana sebuah komunitas atau persahabatan itu bisa hancur. Ini bagian yang sering membalikan intuisi kita. Bener banget. Naluri kita kan bilang kalau perpecahan itu selalu dimulai dari kebencian, permusuhan, atau beda pendapat yang ekstrem. Tapi kitab ini menyoroti bahwa akar perpecahan yang paling merusak justru berasal dari sesuatu yang sering kita agung-agungkan, yaitu kedekatan dan preferensi pribadi. Kedekatan yang tidak disadari. Iya, ada analogi tentang air yang dialirkan secara khusus cuma ke satu sisi ladang. Otomatis, tindakan itu bikin tanah di sisi lainnya kering kerontang. Saat kita di dalam komunitas mulai ngasih preferensi khusus ke satu atau dua orang, tanpa sadar kita lagi mengeringkan ladang orang lain. Fenomena ini sering luput dari kesadaran kita karena kedekatan itu terasa natural, manusiawi sekali. Tapi dari kacamata petapa yang mengamati pikiran, kedekatan yang tidak dilandasi kesadaran yang merata akan menciptakan polarisasi yang sangat halus. Garis batas yang nggak kelihatan ya? Iya, dia menciptakan garis tak kasat mata yang membelah komunitas jadi lingkaran dalam dan lingkaran luar. Bagi pelakunya, ini nggak terasa seperti kejahatan. Awalnya cuma merasa, oh saya lebih nyambung ngobrol sama si A. Lalu mulai berbagi info eksklusif, terus bikin pengecualian aturan cuma buat si A. Dan buat yang ada di lingkaran luar, rasanya pasti nggak enak banget. Tentu, hal ini memicu percikan kecemburuan yang halus, rasa tidak dilihat, dan ketidakadilan. Perlahan keharmonisan komunitas membusuk dari dalam. Bukan karena ada musuh dari luar, tapi karena ada sekelompok orang yang merasa terlalu eksklusif di dalam. Ngebayanginnya aja udah bikin lelah ya, ngatur-ngatur preferensi gitu. Apalagi zaman sekarang kita dihadapkan pada opsi yang nggak terbatas. Dan menariknya, teks ini menghubungkan bahaya preferensi tadi dengan konsep kesederhanaan. Ada kontras visual yang kuat di sini. Kontras tentang hidangan di meja itu ya? Iya, coba Anda bayangkan, perbedaan kondisi batin Anda pas duduk di depan meja yang cuma ada satu mangkok makanan, dibandingin duduk di depan meja perjamuan dengan 10 hidangan mewah yang beda-beda. Kalau saya duduk di depan 10 hidangan, jujur pikiran saya langsung ribut. Ribut memikirkan harus memilih yang mana. Nah, saya harus mulai dari mana nih? Daging yang ini atau sup yang itu? Aduh, kayaknya salah pilih deh. Supnya kurang panas. Terus ngeliat temen, kok kayaknya lebih nikmat makannya. Pikiran saya udah capek duluan sebelum selesai ngunyah. Itulah yang disebut sebagai beban kognitif atau decision fatigue dalam psikologi modern. Para petapa zaman dulu mungkin nggak pakai istilah sains, tapi mereka sangat paham mekanismenya. Semakin banyak pilihan, semakin banyak energi batin yang tersedot untuk menilai, membandingkan, memilih. Dan akhirnya nyesel sama pilihan yang nggak diambil. Tepat, batin Anda sedang kerja keras cuma untuk berurusan sama objek luar, padahal energi batin itu terbatas, seharusnya dipakai untuk mengamati ke dalam diri, untuk kejernihan, dan menyadari momen saat ini. Disinilah letak kejeniusan aturan yang membatasi kepemilikan. Berarti kesederhanaan dalam Vinaya itu bukan buat menyiksa diri ya? Sama sekali bukan, itu bukan untuk mengagungkan kemiskinan material, tujuannya murni untuk efisiensi energi. Sedikit benda berarti benda itu murni dipakai sesuai fungsinya. Banyak benda berarti banyak yang harus dikelola, dijaga, dikhawatirkan rusak dan ditakuti kalau hilang. Vinaya membebaskan Anda dari penjara mengelola barang.
Pemahaman kalau membatasi pilihan adalah taktik hemat energi mental itu mencerahkan banget sih. Nah, kalau tadi kita bicara soal barang, mari kita lihat bagian yang ngebahas hubungan kita dengan kesalahan. Ini sangat relevan dengan budaya modern kita. Iya, apalagi di era media sosial. Citra diri itu segalanya. Insting pertama kita kalau berbuat salah pasti langsung sembunyiin. Kita lakuin damage control, cari alasan, nutupin kesalahan demi nama baik. Tapi dalam kitab ini, pendekatannya 180 derajat beda. Kesalahan justru wajib diakui dan dibuka di depan sesama praktisi. Pendekatan yang berani. Sangat berani. Teks ini ngasih metafora yang kerasa nyata banget. Kesalahan yang disembunyiin itu ibarat luka gores kecil yang sengaja Anda tutup pakai tanah dan kotoran. Kalau ditutup kotoran, lukanya mungkin nggak langsung perih karena angin. Orang lain juga nggak lihat darahnya. Tapi di baliknya, lukanya membusuk. Betul, membusuk dan meracuni darah. Sebaliknya, luka yang dibersihkan pakai obat memang rasanya perih banget di awal. Tapi ya cuma itu satu-satunya jalan supaya bisa sembuh sempurna. Analogi luka fisik itu representasi sempurna dari psikologi kita. Kalau kita berbohong nutupin kesalahan, batin manusia itu arsitek penceritaan yang sangat ulung. Batin itu jago banget menipu dirinya sendiri. Suka bikin narasi sendiri ya. Iya, ketika pelanggaran cuma dikurung di dalam kepala tanpa cermin dari luar, batin kita pelan-pelan akan menulis ulang kejadiannya. Kita mulai merasionalisasi, saya ngelakuin itu karena terpaksa. Atau, cuma kesalahan kecil, semua orang juga gitu. Dan kalau dibiarkan, rasionalisasi itu jadi karakter. Persis, kesalahan kecil mengeras jadi karakter, dan akhirnya jadi identitas kita. Disitulah pentingnya pengakuan dalam komunitas. Ketika Anda membukanya kepada sesama, mereka bertindak sebagai cermin. Dan cermin yang baik nggak punya agenda untuk menghakimi. Dia murni merefleksikan kenyataan agar Anda nggak tersesat di cerita karangan batin sendiri. Ini bikin teguran dari teman punya makna yang beda banget. Kita kan sering tersinggung kalau ditegur, tapi ada perumpamaan yang pas banget di sini. Bayangkan Anda lagi jalan santai, asyik lihat pemandangan, tapi Anda nggak sadar kalau beberapa langkah lagi Anda bakal jatuh ke jurang yang dalam. Lalu ada teman yang berteriak. Ya, kalau di momen itu ada teman yang neriakin Anda dengan suara keras dan tajam, teriakan itu pasti bikin kaget dan ganggu ketenangan sesaat. Tapi apa Anda bakal marah? Nggak mungkin kan? Karena teriakan itulah yang nyelamatin nyawa Anda dari jurang kesombongan. Sangat tepat. Dan ini membawa kita pada dimensi yang lebih luas tentang gimana sebuah perahu komunitas itu dinavigasi. Teks ini menggambarkan situasi di mana ada 10 orang yang sedang mendayung sebuah perahu. 10 pendayung tangguh ya? Ya, ke-10 orang ini mungkin cerdas dan merasa paling tahu arah yang benar, tapi kalau masing-masing mendayung ke arah yang beda-beda, berpegang teguh pada kebenaran dan prevensi ego sendiri-sendiri, perahu itu nggak akan maju 1 sentimeter pun. Malah muter-muter aja di tempat. Muter-muter, kehabisan tenaga, dan akhirnya karam. Di tradisi spiritual yang matang, kesepakatan kolektif yaitu komitmen untuk mendayung ke arah yang sama, mematuhi ritme vinaya, itu jauh lebih berharga dan kuat daripada ambisi seseorang untuk sekedar tampil benar. Ego kita kan sering berontak ya kalau harus ngikut aturan yang nggak sesuai selera pribadi. Itu wajar. Namun melepaskan keinginan untuk selalu dituruti itulah bentuk penjagaan tertinggi terhadap kedamaian. Komunitas bukanlah tempat untuk memenangkan argumen, melainkan wadah untuk menjaga agar perahu itu tetap maju menyeberangi lautan penderitaan. Melepaskan keinginan untuk selalu benar demi perahu. Pil yang pahit buat ego, tapi membebaskan. Nah, sekarang saya pengen kita masuk ke lapisan terakhir dari teks ini. Ini aplikasinya paling kerasa di aktivitas harian yang paling biasa. Teks ini menyoroti perbedaan setipis rambut antara menggunakan sesuatu dan menikmati sesuatu. Akannya 100% sama loh. Kita ambil makanan, ngunyah, nelan, atau pakai baju buat nutupin tubuh. Tapi di dalam batin, arahnya beda jauh. Teks ini membandingkan antara minum obat dan makan hidangan penutup yang manis atau dessert. Analogi yang sangat kontras. Orang minum obat murni karena tubuhnya sakit dan butuh disembuhkan. Butuh ditopang biar bisa berlatih. Gak ada yang nyari kenikmatan dari obat pahit. Tapi pas makan dessert, batin kita sepenuhnya nyari sensasi rasa, hiburan lidah. Begitu kita ngunyah obat dengan niat nyari sensasi kenikmatan, fungsinya jatuh jadi pemanjaan nafsu.
Pergeseran dari menggunakan sebagai penopang menjadi menikmati sebagai pemanjaan itu terjadi sangat sunyi, tidak terdeteksi. Makanya, Vinaya sangat cerewet mengawasi rasa kepemilikan yang halus ini. Cerewetnya gimana tuh? Penulisnya nggak cuma khawatir soal kepemilikan kasar kayak berteriak, ini rumah saya, tapi rasa melekat yang terselubung. Ada observasi luar biasa tentang rumput di sini. Oh ya, lekukan rumput. Bayangkan padang rumput hijau. Kalau Anda datang dan duduk di sana sekali saja, rumputnya tertekan. Tapi pas Anda pergi, perlahan rumputnya bangkit lagi. Nggak ada yang rusak. Tapi kalau Anda datang ke titik yang sama persis hari demi hari, akhirnya terbentuk lekukan permanen di tanah itu. Rumputnya mati dan bentuk tubuh kita tercetak di situ. Benar, batin kita bereaksi persis seperti itu. Awalnya Anda cuma meminjam mangkok atau duduk di kursi yang kebetulan kosong, lalu diulang-ulang. Lekukan di rumput itu adalah zona nyaman batin Anda. Puncaknya, suatu hari ada orang lain yang lebih dulu pakai kursi itu, lalu batin Anda merasa kesal dan terganggu. Langsung ada penolakan ya. Kegelisahan sekecil apapun karena rutinitas terganggu, itu adalah sinyal peringatan keras bahwa batin kita telah diklaim oleh kemelekatan. Wah, jejak lekukan batin ini nyata banget. Kita semua pasti pernah ngalamin. Pas datang ke kantor, ada rekan kerja nggak sengaja duduk di kursi ruang rapat yang biasa kita pakai. Padahal itu kan aset kantor ya, tapi di hati kita ngedumel, boy, itu kan tempat gue. Itu artinya lekukannya udah kebentuk. Betul, dan teks ini memaksa kita sadar penuh pada detik ini juga, bukan nanti setelah konfliknya meledak. Untuk ngegambarin tingkat kewaspadaan ini, ada perumpamaan terakhir yang menurut saya paling bikin tegang. Bayangkan Anda disuruh bawa mangkuk berisi minyak tanah yang penuh sampai ke bibir mangkuknya. Terus Anda harus jalan bawa minyak itu membelah keramaian pasar tradisional yang hiruk-pikuk. Satu tetes saja tidak boleh tumpah. Iya, sedikit aja Anda lengah karena asik lihat pertunjukan pasar atau kesenggol orang, minyaknya tumpah. Pasar yang ramai itu adalah kehidupan keseharian kita. Dan minyak di mangkuk itu adalah mindfulness atau perhatian sadar kita yang harus dijaga utuh. Metafora yang luar biasa indah. Aturan-aturan ini bertindak seperti tali kendali yang dipasang ke kuda liar. Kuda itu energi dari reaksi otomatis kita. Dan talinya bukan buat mencekik kudanya, melainkan untuk ngarahin tenaganya biar nggak lari ke jurang. Iya, kuda itu melambangkan daya hidup kita. Kalau tanpa kendali, dia cuma berlari mengejar satu objek indrawi ke objek lain sampai kelelahan. Penjabaran tentang mangkuk minyak di pasan ini mengantar kita pada tujuan pamungkas dari teks ini. Apa itu tujuan pamungkasnya? Kita sering punya pandangan romantis, mikir kalau ujian spiritual tertinggi itu cuma terjadi pas orang duduk bersila, mata tertutup di dalam gua yang sunyi. Padahal Vinaya dan penulisnya sadar sepenuhnya medan pertempuran paling berat justru terjadi saat batin kita bergesekan dengan dunia luar. Di pasar tradisional tadi? Tepat. Latihan sejati itu terjadi saat Anda menyendok nasi, berjalan di lorong, merespons pertanyaan yang nggak menyenangkan, menerima pujian, atau saat berbagi tempat dengan orang lain. Mari kita introspeksi, seberapa sering kita nyetir atau jalan pulang dari kantor dengan mode sepenuhnya autopilot? Wah, sering banget. Fisiknya sampai rumah tapi pikirannya entah kemana. Tangan memutar setir, kaki melangkah, sampai dengan selamat, tapi batin tidak ada di sana. Batin tertidur, melayang ke masa lalu, atau meributkan masa depan. Aturan yang tampak kaku ini, pada hakikatnya adalah puluhan pintu yang beda letaknya. Tapi kalau dibuka, semuanya menuju satu ruangan batin yang sama. Ruangan apa itu? Kehadiran secara utuh, di sini dan saat ini. Keadaan di mana batin tidak lagi terseret arus gravitasi kebiasaan. Jadi, setelah menyelami kedalaman pikiran sang petapa ini, apa makna praktisnya buat Anda yang mendengarkan? Eksplorasi kita hari ini membuktikan kalau Anda sama sekali nggak perlu pakai jubah dan mengasingkan diri ke hutan buat mempraktikkan kearifan ini. Kehidupan modern Anda dengan notifikasi ponsel, tuntutan kerja, dan opsi tiada akhir, itulah pasar tradisionalnya. Dan kejernihan batin Anda adalah minyak di mangkuk itu. Benar, tanggung jawab Anda untuk menjaganya. Dunia ngajarin kita untuk melihat disiplin sebagai musuh kebebasan. Tapi teks ini membalikan paradigma itu 180 derajat. Disiplin bukanlah pengekangan yang menyiksa. Ia adalah proses eliminasi yang penuh welas asih. Mengeliminasi apa yang tidak esensial? Memangkas drastis hal-hal remeh yang nggak perlu dipikirkan supaya energi mental Anda yang berharga bisa fokus pada apa yang benar-benar bermakna dan membebaskan.
Memang benar. Dan untuk menutup sesi diskusi kita, saya ingin mengajak Anda melihat satu sudut pandang yang lebih jauh. Sepanjang waktu kita bicara gimana Vinaya meredam keinginan, membatasi pilihan, dan menghentikan kebiasaan berisik. Tapi, bayangkan jika semua aturan ini berhasil dijalankan dengan sempurna. Apa yang terjadi? Jika semua tuntutan ego dihentikan, jika distraksi pasar terdiam, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah keheningan mutlak, keheningan batin tanpa objek. Mari kita renungkan ini. Mungkinkah alasan mendasar batin kita selalu berontak terhadap aturan, selalu mencari kesibukan dan kenyamanan, bukan karena kita sangat mencintai kebebasan? Lalu karena apa? Melainkan karena kita sangat ketakutan menghadapi keheningan absolut yang muncul ketika semua kebisingan diri kita dihentikan. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika, tapi untuk diamati pada diri Anda sendiri ketika nanti Anda duduk dalam sepi. Sebuah pertanyaan penutup yang luar biasa tajam dan menyentuh dasar batin kita. Apa yang sebenarnya kita hindari saat kita terus bikin diri kita sibuk? Terima kasih telah menemani eksplorasi kita hari ini. Semoga Anda membawa pulang cermin yang jernih ini. Dan sampai jumpa di diskusi tajam kita selanjutnya. Biasakan untuk melihat sebelum bereaksi dan sadari setiap langkah di atas rumput kehidupan Anda.